Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga dengan media apapun yang bisa kita lakukan, kita masih bisa kuliah seperti biasanya ya. Ini tetap patut kita syukuri karena bagaimanapun juga pandemi itu juga sebuah ketetapan Tuhan yang nggak bisa kita hindari. Meskipun banyak merubah pola-pola pembelajaran kita ya, tapi ya sekali lagi ya kita harus syukuri saja ya, inilah keadaan supaya kita, kalau dalam bahasanya Renald Kasali itu ya, melakukan disrupsi pembelajaran. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan mencoba membahas tentang pengantar ilmu kalam, terutama kebutuhan umat Islam terhadap ilmu kalam. Ya, dalam bukunya Pak Nunu Burhanuddin, ya, dia menyebutkan ada beberapa teori yang bisa menjelaskan kebutuhan umat Islam terhadap ilmu kalam. Di antaranya yang pertama, bahwa ilmu kalam itu muncul sebagai advokasi keagamaan terhadap ketimpangan sosial, atau teologi sebagai sebuah aksiologi, atau the theology as aksiologi. Nah, yang berkembang pada masanya. Nah, untuk kepentingan ini doktrin keagamaan, teologi diinterpretasikan secara rasional sehingga dapat dijadikan argumen teologis untuk membacking pemikiran dan gagasan yang substansinya nanti menentang ketimpangan-ketimpangan sosial yang sedang terjadi. Nah, dari sini ya tidak berlebihan jika nanti ilmu kalam itu lahir di dunia Islam sebagai bentuk respon terhadap persoalan sosial yang berkembang. Nah, sebagai teorinya, mungkin Philip Bob menyatakan bahwa teologi is a rational interpretation of religious faith, practice, and exercises. Nah, artinya bahwa teologi itu adalah interpretasi rasional terhadap keyakinan keagamaan, kemudian praktik-praktik keagamaan, serta pengalaman-pengalaman secara rasional. Ya. Nah, pada masa berikutnya baru kemudian teologi keagamaan ini berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu, atau perkembangannya menjadi ya teologi as a science, menjadi ilmu sendiri. Sebagai disiplin ilmu di dunia Islam, teologi berkembang sejak Abu Hasyim. Abu Hasyim itu nama lengkapnya Abu Hasyim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ya, mengarang sebuah kitab di ilmu kalam. Boleh dijadikan ini sebagai pangkal atau tokoh utama yang menjadi sumber berkembangnya ilmu kalam, ya. Nah, selain Abu Hasyim tadi ada lagi kawannya, yaitu Imam Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah dari kalangan Mu'tazilah, boleh disebut seperti itu. Ya, itu yang mengembangkan pemikiran ilmu kalam. Lalu setelah itu semakin kesini ilmu kalam berkembang dan secara boleh katakan secara sempurna atau berkembang lebih baik secara logis itu melalui tokoh ahli sunnah, yaitu Imam Al-Asy'ari, dari kalangan Sunni, ulama Sunni. Nah, selain sebagai advokasi keagamaan, kebutuhan manusia terhadap ilmu kalam itu juga terlihat dari posisi ilmu kalam itu sebagai advokasi permasalahan sosial, kemudian menjurus kepada merujuk pada teks-teks tentang kalam. Nah, di sini kemudian lahirlah istilah-istilah seperti teologi feminis, teologi gender, teologi kemiskinan, teologi kaum tertindas, teologi transformatif, teologi pembebasan, dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu pada dasarnya merupakan kajian ilmiah yang di dalamnya berbicara mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai sumber primer keagamaan Islam secara
yang secara tematik mencoba mengadvokasi hal-hal terkait dengan ketimpangan sosial. Nah, kalau yang tadinya hanya sebagai advokasi keagamaan terhadap isu-isu sosial, akhirnya ya mencari interpretasi logis dari ayat-ayat maupun hadis-hadis ya untuk mendukung pemikiran-pemikiran yang terkait dengan ketimpangan sosial tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa umat butuh ilmu kalam itu? Karena agama dalam masyarakat itu sebagai sebuah religious consciousness atau kesadaran beragama. Masyarakat mulai sadar tentang keagamaan, tentang nilai-nilai agama, sehingga nanti ilmu kalam itu dibutuhkan karena religious consciousness masyarakat tersebut ya yang semakin berkembang. Manusia perlu membedakan antara manusia dengan Tuhan, katakanlah ya, antara garis pemisah antara kita penyembah Tuhan dan juga Tuhan sendiri ya yang mesti berbeda dari kita. Nah, dari sini kemudian muncullah yang namanya kesadaran masyarakat untuk menteorisasikan bagaimana hubungan-hubungan itu terjalin. Akhirnya muncul ilmu-ilmu kalam dengan segala keyakinan-keyakinan masing-masing. Ya, untuk yang keempat, ya lahirnya ilmu kalam, kebutuhan terhadap ilmu kalam itu juga didukung atau didorong oleh faktor-faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu apa? Ketika Islam mengalami futuhat Islamiyah pada masa Khulafaur Rasyidin, mulai Umar sampai nanti Utsman, bahkan sampai pada dinasti-dinasti Abbasiyah, ya, umat Islam di situ mulai mengenal pemikiran-pemikiran bangsa lain seperti pemikiran bangsa Yunani, bangsa Persia, ya, bangsa India, Gujarat dan lain sebagainya, ya, sehingga membuat umat Islam juga perlu merekonstruksi ya paham-paham keagamaannya, juga selain merekonstruksi juga perlu meneguhkan dan juga mungkin mengkanter paham-paham yang berbeda dengan umat Islam. Nah, disitulah faktor eksternal itu juga mendukung kebutuhan umat Islam untuk mempelajari ilmu kalam. Maka tidak heran ketika umat Islam ingin menyebarluaskan pahamnya, kalau terutama bisa kita lihat pada masa Khalifah Abbasiyah, ya, di situ ketika Mu'tazilah sangat menguasai pemerintahan dunia Islam, muncullah yang namanya mihnah atau melakukan boleh dikatakan uji keimanan dengan apa? Dengan memaksakan kehendak atau mendoktrin ulama-ulama di dunia Islam waktu itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, teori mihnah ini juga banyak menimbulkan korban-korban dari ulama-ulama yang boleh katakan ahli hadis. Ya, ini pada masa mungkin Abbasiyah awal-awal, tapi ketika nanti sampai Al-Ma'mun, bahkan sampai ke Mutawakil, itu sudah berbeda. Mutawakil lebih cenderung ke ahli sunnah, ya, sehingga apa yang menjadi doktrin Mu'tazilah itu mulai berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti muncullah paham ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, sikap ahli sunnah semacam ini boleh dikatakan sebagai sikap moderat terhadap teologi-teologi atau cara-cara berpikir tokoh-tokoh Islam atau aliran-aliran Islam sebelumnya, mulai Mu'tazilah, Syiah, dan juga sekte-sekte lain seperti seperti Murji'ah. Nah, kenapa ahli sunnah bisa sampai mendapatkan pengikut banyak
terutama sampai saat ini, bahkan kita sendiri selalu mengidentikan diri kita sebagai ahli sunnah, karena apa yang digagas Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini mendapatkan dukungan dari murid-muridnya di berbagai lintasan masa. Seperti akhirnya apa yang diyakini oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini nanti didukung oleh Al-Baqilani, Ibnu Fawraq, Ibnu Ishaq Al-Isfarayani, kemudian Al-Baghdadi, Al-Juwaini, Abdul Zafar Al-Isfarayani, Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Tumart, Al-Sahrastani, Al-Razi, Al-Iji, dan As-Sanusi dan lain sebagainya. Sehingga dalam epistemologi ilmu, ya itu yang menang itu menjadi ahli sunnah, dan menangnya karena apa? Karena kemampuan ahli sunnah dalam meramu atau mungkin memadukan pikiran-pikiran yang ekstrim antara Syiah, Mu'tazilah, kemudian antara Qadariyah, Jabariyah misalkan semacam itu. Ahli sunnah itu bisa memposisikan diri sebagai paham yang moderat di tengah-tengah paham-paham yang ekstrim semacam itu, sehingga lebih bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, alasan yang kelima kenapa kita butuh ilmu kalam atau umat Islam butuh ilmu kalam itu karena pada waktu itu ya masih pada masa Khalifah Bani Abbas, terutama pada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dia sakit parah, khalifahnya sakit parah, kemudian atas anjuran menterinya itu direkomendasikan untuk mendatangkan dokter yang terkenal dengan nama George Bukitsu, atau orang-orang dari wilayah-wilayah Jundisapur. Jundisapur itu daerah mana? Daerah sekitar Irak-Iran ya, kalau nggak salah daerah situ. Nah, akhirnya sakitnya khalifah yang sudah bertahun-tahun ini bisa disembuhkan, dan ketika tahu bahwa di sana tradisi-tradisi ilmunya, saintifiknya sudah berkembang, maka khalifah meminta atau menyuruh menteri-menterinya untuk mendatangkan guru-guru dari wilayah-wilayah Jundisapur itu yang sudah memahami filsafat Yunani, sehingga mau tidak mau kemudian terjadilah dialektika antara ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu filsafat serta logika. Disinilah kemudian muncul umat membutuhkan ilmu kalam, ya untuk apa? Selain untuk membentengi keyakinannya tentang Tuhan, juga ya untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan diri secara teologis lah, keyakinannya supaya bisa terus eksis ya sebagai keyakinan yang dianggap benar semacam itu. Nah, itu kurang lebihnya alasan-alasan kenapa membutuhkan ilmu kalam ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya kita akan mencoba membahas pengertian ilmu kalam. Sampai di sini dulu kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.